Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Sabiqiyah Ghaffur dengan NIM 241101010026. Baik, di sini saya akan memaparkan 4 materi untuk tugas UTS PKN. Sebelumnya, untuk materi pertama adalah yang berjudulkan pengertian nasionalisme dan identitas nasional serta implementasi konsep keduanya dalam perspektif. Lanjut saja untuk pengertian nasionalisme. Nasionalisme berasal dari kata Latin natio yang berarti kelahiran dan kemudian berkembang menjadi kata nation dalam bahasa Inggris, Jerman, dan Belanda yang berarti bangsa. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, nasionalisme diartikan sebagai paham untuk mencintai bangsa dan negara sendiri. Nasionalisme sendiri merupakan suatu paham kebangsaan yang dikembangkan dalam rangka mempersatukan semua elemen yang ada pada waktu bangsa. Oke, lanjut untuk pengertian identitas nasional. Pengertian identitas nasional adalah kepribadian nasional atau jati diri nasional yang memiliki suatu bangsa yang membedakan bangsa satu dengan bangsa yang lainnya. Faktor-faktornya sendiri meliputi 2 untuk faktor pembentukan identitas nasional. Untuk faktor pertama yaitu faktor primordial atau objektif, dan faktor yang kedua yaitu faktor kondisional atau subjektif. Baik, pembentukan identitas nasional suatu bangsa memang dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu faktor primordial, objektif, dan faktor kondisional, subjektif. Berikut penjelasan masing-masing faktor tersebut ya. Untuk yang pertama yaitu faktor primordial atau objektif. Faktor ini berkaitan dengan unsur-unsur asli yang melekat pada masyarakat sejak awal dan merupakan ciri khas bangsa tersebut. Faktor primordial objektif meliputi suku bangsa, yaitu keberagaman suku bangsa dalam suatu negara dapat memperkaya identitas nasional dengan membawa keunikan budaya masing-masing. Dalam faktor kondisional atau subjektif itu, faktor ini adalah unsur-unsur yang berkembang dalam masyarakat dan bisa berubah seiring dengan perkembangan waktu. Faktor kondisional subjektif meliputi persamaan sejarah, yaitu sejarah perjuangan bersama dalam meraih kemerdekaan atau menghadapi tantangan bersama memperkuat rasa persatuan. Kedua faktor ini saling melengkapi dan berperan penting dalam membentuk serta memperkuat identitas nasional yang mencakup jati diri, semangat persatuan, serta kebanggaan terhadap bangsa dan negara. Baik, untuk yang terakhir, implementasi nasionalisme bisa kita lakukan dalam berbagai aspek, yaitu salah satunya untuk yang pertama yaitu pendidikan. Nah, di dalam pendidikan itu, implementasi yang sering kita lakukan ialah menyanyikan lagu kebangsaan. Contohnya, yang kedua yaitu penghormatan bendera merah putih setiap kita hari Senin upacara itu di sekolah-sekolah dan yang lain sebagainya. Nah, yang kedua yaitu sikap sehari-hari. Nah, sikap sehari-hari kita yaitu sikap nasionalisme. Sehari-hari itu seperti kita menjaga nama baik bangsa, terus mematuhi hukum-hukum negara, terus juga menerapkan Pancasila, seperti itu. Dan yang terakhir yaitu prestasi. Nasionalisme prestasi ini seperti kita memperoleh kemenangan, yaitu olahraga sepak bola juga bisa. Terus ada juga tilawatil Quran dan yang lain-lain seperti perubahan-perubahan itu yang menimbulkan ada prestasi. Baik, dari materi yang sudah saya terangkan di atas tadi dapat disimpulkan yaitu identitas nasional adalah kepribadian nasional atau jati diri nasional yang dimiliki suatu bangsa yang membedakan bangsa yang satu dengan yang lainnya. Nah, identitas nasional dalam konteks negara tercermin dalam simbol-simbol kenegaraan seperti Pancasila, identitas nasional Indonesia, bahasa nasional atau bahasa persatuan yaitu bahasa Indonesia. Juga penerapan tentang identitas nasional harus tercermin pada pola pikir, pola sikap, dan pola tindak yang senantiasa mendahulukan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan pribadinya ya atau kelompok.
Nah, dengan kata lain, identitas nasional menjadi pola yang mendasari cara berpikir, bersikap, dan bertindak dalam rangka menghadapi berbagai masalah menyangkut kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan juga bernegara. Oke, materi yang kedua yaitu tentang integrasi nasional. Nah, pengertian dari integrasi nasional sendiri adalah integrasi merupakan tahap-tahap dari penyatuan wilayah yang menyatukan berbagai macam perbedaan yang ada. Dalam pengertian politik, integrasi nasional ialah di mana berbagai macam kelompok sosial maupun budaya disatukan menjadi satu kesatuan macam kelompok sosial maupun budaya. Nah, disatukannya ini menjadikan kesatuan wilayah nasional yang mengembangkan identitas nasional itu sendiri. Jadi dari sisi antropologis, integrasi nasional merupakan tahapan yang menyesuaikan diri dengan macam-macam faktor budaya dalam mencapai kesesuaian fungsi-fungsi yang terdapat dalam kehidupan bermasyarakat. Di sini juga disebutkan ada beberapa faktor penghambatnya. Untuk yang pertama yaitu kurangnya penghargaan terhadap kemajemukan yang bersifat heterogen, dan yang kedua kurangnya toleransi antar golongan, dan yang ketiga kurangnya kesadaran dari masyarakat Indonesia terhadap ancaman dan gangguan dari luar, dan yang terakhir adanya ketidakpuasan terhadap ketimpangan dan ketidakmerataan hasil-hasil pembangunan. Disebutkan pula yaitu faktor pendorong tercapainya interaksi nasional, adanya rasa senasib dan seperjuangan yang diakibatkan oleh faktor sejarah. Ada juga adanya ideologi nasional yang tercermin dalam simbol negara yaitu Garuda Pancasila dan semuanya Bhinneka Tunggal Ika. Dan yang terakhir adanya tekad serta keinginan untuk bersatu di kalangan bangsa Indonesia seperti yang dinyatakan dalam Sumpah Pemuda. Langsung saja implementasi integrasi. Implementasi sendiri adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu atau pejabat-pejabat untuk mencapai tujuan yang digariskan dalam keputusan kebijakan. Jadi implementasi adalah tindakan yang memiliki tujuan untuk rencana yang akan dilaksanakan. Nah, implementasi integrasi nasional sendiri membutuhkan strategi yang komprehensif dan melibatkan berbagai pihak. Nah, beberapa strategi yang dapat dilakukan untuk mencapai tujuan integrasi nasional meliputi peningkatan kesadaran nasional dan juga pembangunan ekonomi yang merata, penguatan toleransi dan kerukunan, dan juga peningkatan kualitas sumber daya manusia. Dari materi tersebut dapat disimpulkan, integrasi nasional adalah proses penyatuan berbagai elemen masyarakat yang berbeda, baik dalam hal suku, agama, budaya, maupun bahasa, ke dalam satu kesatuan bangsa yang utuh dan harmonis. Pentingnya integrasi nasional tersendiri terletak pada upaya untuk menjaga stabilitas dan kesatuan negara, terutama di Indonesia yang dikenal dengan memiliki keragaman yang sangat tinggi. Tantangan dalam mengenai integrasi nasional meliputi potensi konflik sosial, diskriminasi, serta ketimpangan pembangunan di berbagai daerah. Oleh karena itu, diperlukan peran aktif dari pemerintah dan masyarakat. Oleh karena itu diperlukan dalam menjaga persatuan, termasuk melalui pendidikan, kesadaran akan kebinekaan, dan penerapan nilai-nilai Pancasila. Dengan demikian, tantangan-tantangan tersebut menjadikan integrasi nasional itu dapat terciptakan. Baik, untuk materi yang ketiga yaitu tentang konstitusi serta implementasi konstitusi di Indonesia. Lanjut saja, konstitusi sendiri pada dasarnya memiliki pengertian luas, yaitu keseluruhan peraturan baik tertulis maupun tidak tertulis, yang mengatur secara singkat mengenai cara penyelenggaraan suatu pemerintah. Istilah konstitusi sendiri pada umumnya menggambarkan keseluruhan sistem ketatanegaraan suatu negara. Nah, sistem itu berupa kumpulan peraturan yang mengatur atau memenuhi negara. Lanjut, UUD 1945 sebagai konstitusi negara. Konstitusi negara Indonesia adalah UUD 1945 yang untuk pertama kali disahkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau bisa disebut PKI pada tanggal 18 Agustus 1945 dalam
tata usulan Peraturan Perundang-undangan Negara UUD 1945 menempati ketepatan tertinggi. Nah, ketepatan UUD 1945 ini sebagai konstitusi negara Republik Indonesia awal ketika dilakukan dalam 2 tahap. Yang pertama itu pengesahan pembukaan UUD Negara Republik Indonesia yang terdiri dari alinea, dan yang kedua pengesahan batang tubuh UUD terdiri atas 18 bab, 37 pasal, 4 pasal aturan peralihan dan 2 ayat aturan tambahan. Lanjut, untuk sistem ketatanegaraan. Sistem ketatanegaraan Indonesia menurut UUD 1945 adalah yang pertama, bentuk negara adalah kesatuan. Yang kedua, bentuk pemerintahan adalah republik. Sistem pemerintahan adalah presidensial, dan sistem politik adalah demokrasi kedaulatan rakyat. Dari materi yang sudah saya sampaikan di atas tadi, di sini ada kesimpulannya, yaitu konstitusi sendiri Indonesia saat ini adalah UUD 1945 yang telah mengalami beberapa amandemen. Dan yang kedua, konstitusi mengatur prinsip-prinsip dasar negara, yaitu sistem pemerintahan, hak warga negara, serta tugas dan tanggung jawab lembaga negara. Konstitusi merupakan hukum yang lebih tinggi tingkatnya daripada hukum lainnya, sehingga perubahan harus lebih lambat dan memerlukan prosedur yang lebih berat. Baik, di sini lanjut saja untuk materi yang terakhir, yaitu tentang mengimplementasi hak dan kewajiban negara dan warga negara dalam pendidikan. Pengertian dari konsep hak dan kewajiban negara sendiri, yaitu hak negara adalah semua hal yang diperoleh seorang warga negara baik dalam kewenangan maupun kekuasaan. Hak negara merujuk pada kewenangan untuk menjalankan fungsi dan tanggung jawab dalam berbagai aspek kehidupan. Hak warga negara sendiri adalah hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak yang dinyatakan melalui pasal. Tiap warga negara berhak atas pekerja dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, yang sudah tertera di UUD 1945 pasal 27 ayat 2. Yang kedua yaitu hak untuk hidup dan mempertahankan kehidupan yang dinyatakan melalui pasal setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya, pasal 28A. Di sini untuk yang B, kewajiban warga negara wajib menaati hukum dan pemerintahan, pasal 27 ayat 1 UUD 1945 yang berbunyi, segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintah dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Yang kedua, wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara, pasal 27 ayat 3. UUD 1945 menyatakan setiap warga negara berhak dan wajib untuk serta dalam upaya pembelaan negara. Nah, pasti sudah dituliskan dari sudah tercantumkan di UUD itu ya. Jadi kewajiban warga negara itu sudah ada tertera yang harus kita patuhi. Nah, untuk yang terakhir, yang C, hubungan hak dan kewajiban negara dan warga negara. Hak dan kewajiban warga negara merupakan wujud dari hubungan warga negara dan negara. Hak dan kewajiban bersifat timbal balik, bahwa yang menjelaskan bahwa negara memiliki hak dan kewajiban terhadap negara. Sebaliknya pula, negara memiliki hak dan kewajiban terhadap warga negara. Hak dan kewajiban warga negara merupakan syarat esensial dari demokrasi hukum negara. Jadi di sini ceritanya, kalau emang dirinya negara, di situ pasti ada rakyat. Tidak ada rakyat, maka tidak ada negara. Seperti itu. Oke, lanjut yang D, mengimplementasi hak dan kewajiban negara dan warga negara dalam pendidikan. Implementasi hak dan kewajiban negara dapat dilakukan dengan cara mengetahui dan memahami hak dan kewajiban, menjalankan kewajiban dengan sungguh-sungguh, menghormati dan memenuhi hak orang lain, yang menyuarakan hak dengan satuan. Tuh. Dari materi di atas tadi, saya dapat simpulkan. Nah, di sini kesimpulannya sendiri, negara adalah semua hal yang diperoleh seorang warga negara baik dalam kewenangan maupun kekuasaan. Sedangkan kewajiban negara adalah
tanggung jawab yang harus dipenuhi oleh negara dalam melayani dan melindungi kepentingan rakyatnya. Jadi itu tadi dapat disimpulkan dari materi-materi yang saya sudah terangkan tadi, mungkin bisa dapat diresapi ya. Bisa termasuk jelas. Jika tidak jelas saya mohon maaf karena juga saya lagi masih belajar. Oke, sekian, terima kasih dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.